Selamat malam Bapak Adi Mursalin SMM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal dari tugas ujian akhir semester Manajemen Pemasaran 2. Nama saya Atrino Mulyadi, NIM 1810416651, kelas Manajemen A2 pagi. Langsung saja saya akan jawab bagian pertama. Untuk yang poin pertama, apa definisi bauran pemasaran? Jawaban saya, marketing mix atau bauran pemasaran adalah suatu strategi penjualan atau promosi, serta penentuan harga yang bersifat unik, serta dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang saling menguntungkan untuk pasar yang dituju. Nah, poin kedua, sebutkan 7 elemen bauran pemasaran. Yang pertama yaitu produk, yang kedua harga, yang ketiga tempat, yang keempat promosi, yang kelima orang, yang keenam proses, dan yang ketujuh sarana fisik. Untuk poin ketiga, apa definisi produk? Produk merupakan barang fisik, jasa ataupun kombinasi dari keduanya yang ditawarkan kepada pasar sasaran. Produk merupakan elemen marketing mix yang pertama yang perlu kita ketahui untuk dapat menyusun bauran pemasaran selanjutnya yang sesuai dengan jenis produk tersebut. Untuk poin keempat, apa definisi price atau harga? Harga merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan pelanggan untuk memperoleh produk hasil perusahaan. Dalam mempertimbangkan harga, harus memperhatikan tingkat permintaan produk, perkiraan biaya produksi, harga produk pesaing, situasi dan kondisi persaingan, serta pasar sasaran tersebut. Poin kelima, apa definisi promotion? Promotion atau promotion merupakan kombinasi dari variabel-variabel periklanan, penjualan tatap muka, promosi penjualan, dan publisitas yang dilakukan perusahaan dalam upaya mengkomunikasikan produk kepada para pelanggannya. Untuk poin ke-6, apa definisi place atau tempat? Tempat merupakan perencanaan dan pelaksanaan program penyaluran produk melalui lokasi pelayanan yang tepat sehingga produk berada pada tempat yang tepat juga, pada waktu yang tepat, dengan jumlah yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Untuk poin ke-7, apa definisi personal traits? Personal traits atau orang adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam menjalankan segala aktivitas perusahaan dan merupakan faktor yang memegang peranan penting bagi semua organisasi. Dalam perusahaan ini, jasa unsur people ini bukan hanya memainkan peranan penting dalam bidang produksi atau operasional saja, tetapi juga melakukan hubungan kontak langsung dengan konsumen. Poin ke-8, apa definisi proses? Proses mempunyai arti suatu upaya perusahaan dalam menjalankan dan melaksanakan aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya. Poin ke-9, apa definisi physical evidence? Physical evidence atau sarana fisik merupakan hal yang secara nyata turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk jasa yang ditawarkan. Nah, untuk yang ke-10, apa yang dimaksud strategi produk dalam bauran pemasaran? Jelaskan. Strategi pemasaran, perencanaan strategi atau pemasaran produk memberikan dasar bagi perusahaan untuk mengambil langkah yang efektif untuk masa yang akan datang. Strategi produk adalah sesuatu yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan konsumen tadi. Untuk selanjutnya saya akan menjawab soal dari bagian 2. Yang pertama, jelaskan pengertian bauran promosi. Sebutkan dan jelaskan variabel-variabel dari bauran promosi tersebut. Bauran promosi merupakan gabungan dari berbagai jenis promosi yang ada untuk suatu produk yang sama, agar hasil dari kegiatan promo yang dilakukan dapat memberikan hasil yang maksimal. Nah, variabel bauran pemasaran ini, yang pertama yaitu pemasangan iklan, yang kedua penjualan personal, yang ketiga promosi penjualan, dan yang keempat hubungan masyarakat. Untuk poin kedua, apa yang dimaksud dengan promosi?
sebutkan pula tujuan-tujuan dari promosi. Nah, promosi merupakan suatu usaha dari pemasar dalam menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk, barang, dan jasa yang dipasarkan. Tujuannya yang pertama, meningkatkan volume penjualan. Yang kedua, meningkatkan pembeli coba-coba. Yang ketiga, meningkatkan pembelian ulang maksud saya. Yang keempat, meningkatkan loyalitas. Dan yang terakhir, memperluas kegunaannya. Poin ketiga, salah satu tujuan promosi yaitu untuk meningkatkan pembelian ulang. Nah, menurut Anda, cara efektif apa saja yang digunakan untuk meningkatkan pembelian ulang konsumen? Jawaban saya di sini, cara efektif yang digunakan menurut saya, yang pertama, memberikan kupon di dalam produk yang berisi potongan harga. Yang kedua, menggunakan cara beli 3 dengan gratis 1. Yang keempat, menggunakan cara 10 kupon gratis 1. Yang kelima, program membership. Yang keenam, potongan harga untuk pembelian selanjutnya. Yang ketujuh, beli 3 barang 10.000, beli 1 barang 4.000 rupiah. Yang kedelapan, diskon 70% untuk produk pakaian tertentu di department store. Dan yang kesembilan, beli paket fast food di sore hari, dapat harga khusus juga. Nah, untuk yang terakhir, strategi marketing yang perfect tentu sudah membekali tim yang secara langsung dalam proses personal selling dengan antisipasi lapangan dan taktik membujuk yang relevan, sopan, dan efektif. Namun masyarakat tetap saja boleh menolak, karena secara umum budaya kemampuan dalam masyarakat mampu mempengaruhi keputusan. Apa saja yang mendasari masyarakat menolak suatu produk atau layanan? Jawaban saya yang pertama, harga. Yang kedua, loyalty pemasok lama. Yang ketiga, tak mampu membuat keputusan. Yang keempat, faktor produk yang kurang kompetitif. Nah, yang kelima ini, tidak menyukai perusahaan, sistem, dan penjualannya. Dan yang terakhir, adanya produk atau barang pengganti atau substitution product. Sekian jawaban-jawaban saya dari tugas ujian akhir manajemen pemasaran 2 semester 4. Terima kasih.